Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan ini saya coba akan memberikan. Jadi ada dalam apa nanti ada puzzle ya, puzzle yang 3 puzzle. Puzzle pertama ialah mencari research gap, ya. Itu gap itu adalah perjuangan yang paling besar pertama, karena Anda harus menemukan suatu topik penelitian yang dimana Anda ada suatu kekurangan dalam literatur di situ. Nah, gap itu bisa di macam-macam ya. Yang paling simpel itu adalah gap masalah region. Jadi studi ini mungkin punya di negara maju, negara berkembang belum ada, atau di Indonesia belum ada studi ini. Itu gap yang paling sederhana. Tapi itu belum cukup. Ya, jadi kalau bisa ada lagi yang lain, gitu kan. Nah, gap itu kalau Anda belum menemukan satu studi, ya, kalau paling simpel ya gitu ya. Jadi ada studi yang dilakukan di negara lain, di negara maju di Indonesia belum ada. Itu satu. Nah, gap itu cara yang gampang untuk memahami research gap ya dengan tadi yang saya kasih di awal, melakukan mencari paper-paper yang melakukan literature review seperti meta analisis ya kan, systematic literature review untuk mendapatkan gap. Ya, setelah gapnya ketemu, Anda harus kemudian berkontribusi. Kontribusi Anda ialah ya studi itu sendiri ya, karena belum ada di Indonesia. Tambah lagi yang lain, misalnya Anda menggunakan proxy variabel yang berbeda, menggunakan metodologi yang berbeda sebagai kontribusi Anda. Yaitu puzzle yang pertama, puzzle literatur. Puzzle kedua adalah puzzle data. Ya, itu juga satu. Kalau Anda bisa mendapatkan data baru yang orang lain belum pernah pakai, misalnya Anda bisa akses data BPJS misalnya ya, bagaimana perilaku dari pengguna BPJS yang orang lain belum pernah pakai, itu juga satu research gap juga gitu. Anda membawa satu hal yang baru dalam literatur ya. Data itu butuh waktu untuk mendapatkan dan menguasai dan menyiapkan untuk dilakukan analisis ya. Ada teman-teman yang di level makro keuangan relatif gampang datanya. Ada juga teman-teman di bidang development yang data mikro itu menyiapkan, mencari itu butuh biaya, butuh waktu ya. Itu puzzle yang kedua, puzzle soal data. Yang ketiga adalah puzzle mengenai metodologi. Nah, hari ini saya akan ngomongin soal metodologi. Saya sudah banyak bahas banyak soal literatur. Yang kedua soal data juga, saya juga kemarin sudah bahas sedikit-sedikit ya soal cari data. Ya, dan sebenarnya itu bukan hal yang susah ya harusnya data. Saya kan ada, Anda tinggal googling aja lah. Ya kan, ada namanya World Development Indicators, itu punyanya Bank Dunia, ada key indicatorsnya IDB, ada kalau cross country level, kalau data keuangan ada di IFS International Financial Statistics, punyanya apa namanya IMF. Kalau level negara BPS sekarang udah gampang datanya ya, banyak data yang bisa publikasinya bisa di download di BPS. Saya data is no problem ya. Kita kan sekarang big data ya, data itu banyak, mau diapain datanya gitu kan ya. Kalau mau data mikro yang gratis ada di namanya Microdata World Bank, itu ada Microdata katalog per negara. Anda bisa tahu apa aja yang available, apa yang bayar, apa yang gratisan, itu di Microdata World Bank. Nah, sekarang kita bahas soal metode. Oke, pertama-tama ya, saya merekomendasikan teman-teman untuk dalam hal paper, kan kemarin kan ya, paper itu cari dari paper-paper yang bagus ya, paper yang top papers. Kenapa? Karena top paper itu biasanya punya suatu aturan yang rigid. Jadi para orang-orang yang publish paper itu harus mensetor datanya ya. Oke, salah satu personal yang saya sukai ialah yang namanya American Economic Review ya. Nah, hari ini saya akan mau mengantar kalian kenapa sih American Economic Review itu jadi selain dia kualitasnya bagus ya kan, dia masuk top papers in economics, dia juga punya satu hal yang benefit yang lain, yaitu masalah belajar metodologi. Itu tempat yang sangat enak untuk belajar metodologi. Saya akan demonstrasikan hari ini. Saya share dulu ya. Sudah tampak ya screen saya. Nah, kita akan masuk ke American Economic Review. Oke ya, ini American Economic Review ya. Di sini American Economic Review adalah satu paper yang diterbitkan oleh American Economic Association (AEA). Kalau di Indonesia IC gitu ya, American Economic Review. Nah, di sini American Economic Association atau AEA itu punya beberapa jurnal, tapi jurnal yang paling top dari mereka adalah namanya American Economic Review. Yang lain yang sebelah kiri saya ini
yang AEG ya, JEA, Jurnal Economic Literature ini juga yang lain-lain ya. Tapi kalau dalam hari ini saya membahas yang American Economic Review ya, yang ini American Review. Nah, di sini kita cari ya nama jurnalnya. Nah, ya saya sudah cari paper ya. Saya kan ekonomi politik ya, jadi saya suka jurnal soal election gitu-gitu ya, soal political behavior gitu ya. Nah, di sini ada tempat untuk Anda bisa search engine, Anda bisa cari yang Anda butuhkan, paper-paper yang Anda butuhkan di sini. Ya, search aja. Nah, nih, saya cari paper yang judulnya Electorals and di title-nya aja coba. Electoral Rules and Political Behavior. Nggak masuk enggak? Nah, nggak keluar ya? Kenapa nih? Electoral Rules and Political Behavior. Saya lihat di Google dulu sini, ada nggak di sini? Oke. Store, web, oke, dia masuk kemana nih? Ini masuknya ke, oke, di, oh sorry. Jadi ternyata bukan di IR-nya ya. Jadi harusnya tadi waktu saya nyarinya nggak di sini, tapi saya carinya itu di harusnya di IA aja. Jadi waktu saya journals ya. Jadi karena di paper ini di jurnal ini tuh yang dipublish sama AEA ini semuanya punya standar yang paling ketat ya, yang paling ketat adalah yang American Economic Review, tapi yang lain juga ketat ya. Jadi ini saya nggak nyari di American Economic Review, saya nyari di sini di AEA Journal, American Economic Association Journal. Jadi ini di sini all journal di sini. Nah, jadi saya pakai semuanya. Saya nggak lihat yang American Economic Review aja, ada di sini ya. Jadi pakai ini ya, pakai American Economic Association. Nah, di sini saya cari paper ini ya. Nah, di sini kenapa nggak masuk ya? Oke, I don't know why. Title Electoral Rules and Economic Behavior. Somehow itu nggak keluar. Oke, aku nggak tahu kenapa itu nggak keluar ya. Oke, jadi Anda cari sini, misalnya Anda jadi kan tadi carinya topiknya mengenai, ngomongin soal electoral rules, coba electoral rules, electoral rules, ya, terlalu detail mungkin. Oke, nah ini ada kan ya, ketemu ya? Oke, paper nih, mungkin tadi kebanyakan spasi atau apa, ini kan ada electoral rules ya, ada paper di sini ya, ini adalah paper di American Economic Journal, ya. Economic Policy. Jadi itu masuk ke sini ya. AIJ Economic Policy ya. Jadi ada 1 American Economic Review, IR Insight 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 level publikasi ya. 9 macam publikasi ya. Ini paper yang ada di American Economic Journal Economic Policy. Jadi carinya di ini aja, yang all journal, nggak usah spesifik di IR. Ini semuanya bagus semua karena diterbitkan oleh American Economic Association. Saya klik ya. Nah, ciri-ciri paper yang publish di American Economic Association itu ada ciri khasnya, yaitu apa? Yaitu mereka men-share datasetnya. Ya, ini Anda bisa download full text. Kalau diklik ini nggak bisa karena ini jurnalnya berbayar, kita harus langganan. Ya, nah, bisa nggak di-download? Setahu saya nggak bisa biasanya. Nah, nggak bisa, ya kan? Nggak bisa nih, Anda harus berlangganan, nggak bisa. Nah, meskipun Anda nggak bisa mendownload ini karena harus bayar, tapi datanya itu bisa di-download dan itu gratis ya. Ini kan ada dataset ya, ada appendix ya. Appendix ini biasanya keterangan mengenai, nah ini keterangan soal papernya gitu. Ya ini apa tuh, ada lampiran-lampiran yang nggak dimasukkan di paper. Nah, saya tertarik sama datanya ya. Nah, datanya bisa di-download. Jadi Anda klik datanya ini, klik, saya klik kanan ya. Nah, bagaimana dengan papernya? Nah, mungkin udah tahu ya. Kalau paper tuh gampangnya cari di Sci-Hub. Ya, ini Anda tinggal klik aja linknya, Ctrl X, masuk ke Sci-Hub. Nah, terus di copy paste aja di Sci-Hub. Ini udah download. Nah, Sci-Hub sambil di-download jurnalnya ya. Bisa nggak masuk ke Sci-Hub?
what's wrong with this? Nah, gini ya, ini replication datanya ya. Apa nih kemudian nih? Oke, coba ntar ya, ini nggak mau. Oke, download this project, ini kan ya. Ini ada codes-nya ya. Saya klik aja ini. AIG codes-nya saya klik untuk download. Nah, ini belum bisa nih, nggak tahu kenapa. Coba saya lihat tuh. Ini kan ini ada datanya ya di sini. Nah, kita mau pakai semuanya aja, jadi kita nggak usah bingung pakai yang mana. Kita ambil aja semuanya. Jadi kita klik kanan, ada nggak download? Nih download. Mana ini datanya? Download this project ya. Klik yang kanan ini. Download this project. Kita download semuanya. Bisa nggak? Oh, harus login. Nah, ini baru nih. Dulu nggak pakai gini. Coba mau nggak pakai? Kita pakai Google aja, biar nggak usah bikin apa namanya, bikin akun ya. Nah, di download datanya. Oke, ya ini nggak apa, oke aja deh. Submit. Nah, dulu nggak pakai gini, sekarang pakai ini. Registrasi dulu, sekarang nggak pakai registrasi. Oke, ini faculty economics. Oke, yes. Oke, submit. Nah, ada sedikit apa itu. Nah, nggak mau diklik ini. Nah, kenapa mau diklik ini? Oke, saya kembali lagi ke sini lagi ya tadi ya, ke sini. Saya download dulu datanya. Nah, klik kanan bisa nggak sini? Langsung save as bisa nggak? Save as mau nggak dia? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nah, harus di download di sini. Nggak bisa di apa namanya? Nggak bisa di save as. Jadi harus di klik. Nah, di sini harus diklik sini ya tadi, masuk ke apa namanya website open ini, terus di download tadi mana download project ya, download this project. Jadi kita download datasetnya, ini gratis datanya ya, kita bisa dapat data gratis dari sini. Nah ini ada I agree, apa tuh masalah datanya, bahwa kita nggak akan main-main aneh-aneh sama datanya ya. Nah sekarang dapat datanya di sini ya, seperti ini bentuknya. Kita bisa buka. Gini open, kita ekstrak aja ya langsung ya. Kita ekstrak di sini. Oh, ekstrak tuh ini ya. Nah, jadi ini datanya ya. Nah, di sini ada license-nya, soal datanya, keterangan soal datanya ya kan. Keterangan hukum mengenai datanya, di sini datanya. Nah, ya, di sini ada keterangan nih, baca readme-nya. Apa readme-nya? Readme cerita dia readme-nya. Oh, ini adalah data yang dipakai. GNNAEG itu data yang dipakai, ya kan? Di sini datanya berarti yang di sini tadi ini kan ya, AEG. Terus dia bilang soal data ini, sebentar ya, ini soal apanya, terus ini sumber datanya gimana. Nah ini, to replicate tables and figure, untuk mereplikasi tabel dan gambar. Software Stata untuk membuat tabel 1 sampai 11 pakai do file ini. Ya, do lain gini ya. Nah, ini untuk gambar ya, untuk gambar. Nah, untuk tabel, Jadi tabel dan gambar berarti ini. Ya. Oke. Jadi pakai ini untuk yang dipakai ini. Oke, kemudian berarti kita pakai yang tabel 1, coba lihat. Untuk gambar, jadi untuk tabel ini, untuk gambar pakai yang figur 1, do file. Figur 1 do file. Yang ini kan, do file-nya ini buat gambar, ya. Oke, nah ini do file. Jadi kalau diisi lihatnya do file-nya kayak gini isinya. Nah, do file-nya. Ya. Oke ya. Sekarang kita belum dapatkan papernya sekarang ya. Coba kita cari papernya dulu. Cari papernya dulu. Jadi belum berhasil ya download tadi. Download tadi di mana nih?
di sini. Sorry, dia di sini ya. Bukan ini ya, sorry. Ini ya, tadi downloadnya belum sukses. Nah, kita perlu ininya, DOI-nya ya. Kalau mau download di ini DOI-nya, copy DOI-nya, di copy lengkap ya, Ctrl C. Nah, terus di Sci-Hub kita bisa download ya, Ctrl V. Nah, ini bismillah. Nah, Sci-Hub kita dapat papernya ya. Ini paper yang dari American Economic Association Journal, yaitu AEJ yang Economic Policy ya. Jadi kita perlu DOI-nya di copy ke Sci-Hub, bisa dapetin papernya. Oke, saya save as aja biar cepat. Saya save as. Oke, save as. Oh, belum selesai. Boleh sama dia. Agak lemot sore ini komputernya. Mohon sabar. Kalau ini kan masih web page berarti masih belum. Kalau dia udah PDF gitu berarti sudah bisa diambil datanya. Masih belum diambil, belum bisa. Oke, tunggu dulu, sabar ya. Jadi dengan ini ya kita bisa banyak belajar ya, dengan melihat paper itu nggak cuma kita memahami topik yang kita mau pelajari, tapi kita juga bisa mempelajari bagaimana sih cara kita melakukan analisis, bagaimana melakukan membentuk suatu grafik gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari banyak paper. Kemudian oh ya, saya mau ambil grafik ini tapi untuk konteks kepentingan saya. Ini di sini mungkin gambarnya pakai data keuangan. Saya mau aplikasikan data pembangunan misalnya. Ini ya sudah selesai ya. Kita download dulu, kita save as. Oke, udah PDF ya. Kita save sini. Oke, coba kita buka ya. Nah, kita lihat sekarang papernya. Nah, papernya ini paper ekonomi politik. Ya, ini kan ya. Ini adalah papernya, ya. Ya, ini papernya. Ini soal apa nih? Saya nggak bahas isinya apa ya. Ini dilihat aja papernya. Nah, di sini apa namanya? Paper yang di sini tuh American Economic Association bagus-bagus ya. Jadi saya sangat rekomend Anda dapat referensi dari paper ini. Ada tabel ya, tabel 1 kayak gini, ya kan? Terus ada juga yang ini mana grafiknya? Nah, grafik tadi di sini ya, di figur 1 ini ya. Oke. Nah, tadi kita punya kan? Kita kembali lagi tadi ke file tadi, ke file yang tadi di ini. Kita udah punya nih sekarang datanya. Mau apa ini datanya ya? Kita punya datanya, ya kan? Kita buka nih datanya. Nah, ini kan yang pertama tadi. Ya, ini kan datanya kan ya. Terus kita mau buka, kita mau gambarnya kita buka. Cara gambarnya tadi ini play to file. Ya, play to file, ambil gambar. Saya mau tahu gambarnya tadi. Oke. Ya kan? Dibaca ya, dibaca dulu. Ini adalah ini versi final untuk paper Electoral Rules and Political Behavior. Terakhir diupdate di Januari 5, 2011 ya. Figure 1. Nah, prepare dataset for the analysis. Siapkan datanya untuk dianalisis. Ya, clear. Use GN AEC data DTA. Udah dipakai kan? Jadi nggak perlu. Langkah ini nggak perlu karena sudah dibuka ya. Yang baris 13 ini nggak perlu. Oke, berarti kita startnya dari mana? Dari 14 ya. Karena ini kan di satu file yang sama ya. Kita blok sampai terakhir karena ini semua untuk bikin satu gambar kan. Sampai yang paling bawah. Paling bawah ya. Nah, terus kita klik ini do. Nah, dia running semua. Seret. Nah. Ya. Di running semua. Nah, jadilah dia seperti ini. Nah, ya kan? Jadi jadilah dia seperti ini. Nah, persis seperti yang ada di dalam paper. Nah, ini. Ya, dengan melakukan meran semua tadi. Nah, jadi Anda ini dapat banyak pelajaran ya dengan ini. Anda bisa melakukan reverse engineering gitu loh.
Ya kan? Oh, saya mau bikin analisis yang serupa nih. Ini bisa jadi kemudian papernya completely different dengan yang Anda mau bahas. Tapi namanya masalah ya, kalau misalnya kita nyari hubungan kausalitas, kan mirip ya. Misalnya ini kan sumbu X-nya margin of victory. Sumbu Y-nya itu masalah ada absensi, ada kita bisa ganti. Misalnya sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah kemiskinan. Ya kan? 0, 1, di atas 0 berarti di atas garis kemiskinan, di bawah 0 di bawah garis di atas 0, di atas garis kemiskinan, di bawah 0 garis kemiskinan. Ada intervensi program. Sumbu Y-nya bisa konsumsi. Kita bisa pakai untuk kepentingan data kita. Nah, kita bisa belajar. Oke, kalau kita mau bikin penelitian seperti ini, gimana saya harus menyusun datanya? Ya, Anda bisa masuk ke sini tadi, ke datanya tadi. Anda lihat di sini. Nah, data editornya. Oh, gini loh ya nyusunnya, ya kan? Nah, ya kan ini ID-nya, ini apa namanya file-filenya Anda bisa lihat gimana data ini dikonstruk, ya kan. Nah, terus Anda bisa juga nanti Anda bisa membongkar do file-nya orang ini, ya kan. Do file-nya orang ini tadi mana? Yang dia pakai tadi do file-nya sebentar. Do file. Nah, ini do file-nya ya. Anda bisa melakukan eksperimen. Oh, ini apa sih Anda dapat satu persatu, ya. Nah, ini lebih konstruktif daripada Anda bukan kalau di setiap Stata kan ada yang help-nya kan. Nah, ini ada PDF documentation ya. Jadi Anda bisa belajar Stata tuh nggak usah ikut kursus ya. Kalau Anda rajin, Anda bisa belajar dari sini ya kan. Misalnya Anda mau lihat ini soal apa nih? Anda pakai Stata yang misalnya Anda mau pakai apa nih? Anda biasanya pakai time series misalnya ya. Time series. Di sini ada time series apa? Pakai apa? ARIMA ya kan? Pakai forecast, pakai VAR misalnya. Ada nggak VAR? Nah, VAR, VICM, VAR. Nah, atau VICM. Ada yang suka VAR dan VICM. Nah, ini. Nah, pakai VAR gimana ya kan? Jadi bisa belajar di sini dengan belajar di apa namanya? Di sini ada yang suka panel data misalnya. Baru pakai panel data di sini ada Extabon atau pakai STGLS ya, Xtelogit ya. Jadi bisa belajar sendiri sebenarnya dengan Stata ini kan. Nah, tapi Anda kemudian ini komennya ini ya. Ya, kan akan ribet ya. Tapi kalau Anda sudah tahu mau ngapain, nah, Anda bisa tinggal di sini aja. Oh, ini komen ini untuk apa sih? Untuk bikin ini ya. Ini bikin apa ya ini? Anda bisa membongkar. Terus saya apa namanya disertai saya juga kayak gini. Saya ambil paper yang bagus menurut saya mau bikin analisis seperti ini. Saya cari do file-nya, saya bongkar, saya sesuaikan dengan kepentingan penelitian saya. Gitu. Nah, ini cara yang pendek untuk cara cepat untuk melakukan analisis ya. Jadi kita pinjam do file-nya orang, kita bongkar pasang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Dan tadi ini semuanya bisa kita sesuaikan tadi. Ini kan tadi grafik ya. Kita juga bisa lihat soal itunya dia, soal tabelnya juga bisa kita ambil gitu. Kita mau bikin tabel kayak gini gimana caranya? Jika tadi mana tabelnya ya, kita ambil yang kita buka yang tabel ya, tabel 1 tadi ini ya. Tabel 1 ini sudah ya. Dibaca lagi, ini drop sudah di drop ya. Ini kan sudah getaran ya tadi ya ini ya. Drop if ini sudah di drop. Jadi dari sini kalau gitu. Sini ini ada tabel 1 ya, oke ya. Ini kita klik tabel thread. Nah dia mana dukanya ini ya. Oke, ini dibikinin file itu nggak sama dia, dibikinin file. Kalau di sini tapi ini kalau yang di sini lemahnya dia nggak dibikinin tabelnya, maksudnya tidak dibikinin outrack-nya sama dia, cuma ngetes saja. Jadi hasilnya ini. Nah ini nanti Anda bisa lihat ini tadi ya, semua hasil regresi ini ya tadi ya hasil ini itu ditampilkan dalam bentuk tabel seperti ini, tabel 1. Nah, tabel 1 ini. Tabel 1. Ini ya tabel 1 ini. Jadi kan ini kan sebenarnya suatu ini tes kan. Jadi ini ada umur ya kan, ada berbagai macam atribut atau karakteristik. Ini adalah dua kelompok sistem, ada sistem proporsional, ada sistem majoritarian. Terus dilihat uji bedanya.
Ini secara matematik ada beda sebesar 0,518. Artinya berarti yang majoritarian lebih besar daripada proporsional dari segi ini nggak tahu ya. Kalau male berarti yang baca yang gampang. Umur ya. Umur berarti ini kan yang di proporsional itu 48. Umurnya rata-rata 48, di majoritarian 48,2. Sedikit ya. Ini bedanya 0,31 dan nggak signifikan. Ini uji dua bedanya. Ya. Nah itu didapat dari tadi hasil regresi ini yang pertama. Sorry, sama tadi. Ya. Ini ya, uji beda yang pertama tadi. Mana tadi? Ini kan to file ya. Ini dapat satu. Di tesnya kan. Ini tadi kan berapa tadi? Bedanya yang pertama male sama female ya. Ini satu berapa sih? Ya, ini div-nya 0,57 ya kan? 157. 157 ini kalau dibulatkan jadi 158 kan ya. 157,58 negatif kan? Nah, ini 158 ya kan? Ya, jadi angka-angka sini Anda bisa tahu kalau kayak gini bentuk analisisnya, masukannya kayak gini bentuk. Anda juga kreatif untuk punya banyak alternatif dalam bentuk tabel untuk analisis. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak soal ini? Soal belajar soal data. Saya kalau sama saya tuh mainnya itu shortcut gitu kan. Gimana Anda mau bikin literatur review yang cepat? Kalau Anda mau yang manual ya cari satu-satu, pakai kata kunci di Google Scholar, di Elsevier, terus di Watchos, di GCG, ya kan? Ya silahkan, nggak apa-apa. Itu cara yang orang baik-baik gitu kan. Anda mau belajar metodologi penelitian, ikut belajar ekonometri, buka bukunya bukunya Gujarati, terus belajar gimana sih teorinya FM, teorinya REM, ya bisa, nggak apa-apa. Itu ya, shortcut. Jadi saya gimana akhirnya kita bongkar ke belakang gitu. Jadi start from the end gitu. Start gimana hasil. Saya pengen yang kayak gini. Saya pengen punya analisis yang grafiknya kayak gini, yang tabelnya kayak gini. Gimana cara bikinnya? Saya bongkar ke belakang. Itu cara saya kayak gitu. Mungkin ini bisa nambah hasanah untuk strategi penelitian. Ada pertanyaan soal strategi ini? Ya. Jadi ini cara singkat ya. Setelah Anda mau pakai metodologi apa aja bisa sebenarnya. Asalkan Anda dapat papernya ya, yang pas gini ya, yang sesuai dengan yang kalau jadi membaca paper itu ada banyak tujuan. Ada yang tujuannya memahami konteks permasalahan, konteks penelitian. Ada yang tujuannya untuk memahami data. Ada yang juga memahami teknik analisis. Ada yang kalau sudah masuk ke teknik analisis ya, itu kita nggak usah lihat soal topiknya, apakah topiknya sama atau enggak, atau kita. Yang penting konstruksi permasalahannya sama. Misalnya Anda mau lihat jangka panjang, jangka pendek dengan data panel, ya udah, mau paper apapun soal lingkungan, soal kesehatan, soal environmental, selama dia di situ menggunakan data panel, ya, dan kemudian itu menggunakan jangka panjang, jangka pendek, berarti itu Anda bisa belajar menggunakan karena struktur data Anda dan struktur permasalahannya mirip. Gitu. Anda bacanya dalam konteks untuk memahami how to do the analysis, enggak masalah topik penelitiannya. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Oke. Ya itu kalau ada pertanyaan saya lanjut ke topik minggu ini ya. Saya sudah kirim ke Anda ada 2 file ya. File yang pertama adalah file ini. Jadi ada seorang dosen di University of Queensland, dia bikin template untuk menyederhanakan paper, yang namanya template untuk pitching research. Anda pernah tahu bisnis pitching? Bisnis pitching pernah dengar nggak di sini? Ada yang pernah dengar? Jadi pitching itu adalah bagaimana kita menyampaikan ide bisnis. Ya, ini dari bisnis dengan cara yang cepat, singkat, orang jadi investor jadi percaya bahwa kita punya potensi bisnis yang bagus. Nah ini biasanya itu latihannya itu dari naik lift. Jadi kalau Anda simulasinya Anda naik lift barengan sama investor, ya kan? Namanya dia mau naik ke lantai 7 gitu kan ya.
gimana Anda bisa meyakinkan si investor akan bisa Anda dalam waktu singkat sebelum si investor ini sampai di lantai yang dia mau pergi ke sana. Nah, konsepnya ini kemudian diambil untuk sama si Robert W. Pfaff ini untuk research ya. Nah, saya kan membaca paper ini ya. Ini dia jelasin soal itu tadi. Soal pitching itu ya. Terus di sini dia ngasih bagaimana kita memecah-mecah paper. Terus dia bikin template nih. Ini template-nya ya. Ada judul, ada apa sih pertanyaan utamanya, paper utama yang dijadikan acuan apa, motivasi papernya apa, terus idenya gimana, datanya gimana, tulisnya gimana, apa yang baru dari paper ini, so what, terus apa sih implikasinya dengan dari studi ini, terus kontribusinya apa, ya itu. Ya, terus kita kasih contoh nih, contoh misalnya dari penelitian, ada mungkin bimbingannya dia itu gimana dia membreakdown ini, mengisi ini. Nah, pitching template ini bisa digunakan untuk dua kepentingan. Satu, untuk sebelum Anda bikin proposal, kan gede proposal, bikin ini dulu aja, bikin pitching dulu. Nah, pitching ini akan membantu Anda memeras proposal jadi satu halaman. Ya, jadi Anda nggak akan terlalu pusing sama hal-hal yang detail-detail yang esensial pakai template pitching ini. Itu satu. Yang kedua, kita juga bisa melakukan reverse engineering. Jadi paper yang sudah ini kan aslinya kan dibuat suatu kerangka paper, ya kan? Kita punya penelitian, kita tuangkan di pitching template, nanti itu kita bisa bikin papernya mengacu pada pitching template ini. Tapi bisa juga kebalikannya. Kalau kita masih belajaran, kita masih belum yakin sama topik penelitian kita bisa juga membalik. Jadi ada paper, kita pitchingkan. Jadi harusnya kan pitching itu dibuat untuk mengkonstruksi menjadi bibitnya paper. Ini enggak, paper yang sudah jadi di reverse, dibikin versi pitchingnya. Nah, untuk mendapatkan apa sih esensi dari paper ini gitu. Ya, gitu. Jadi saja nih ya, di WA group sudah saya kirim ya paper yang ini. Terus yang kedua ialah contohnya ya. Contohnya itu mana tadi ya? Di do filenya di download. Tadi saya ada dua. Satu lagi ialah contohnya. Contoh dari pitchingnya. Apa ini ya? Oh, it's not there. Apa ini? Oke. Bukan ini sih tadi. Di sini harusnya. Ya, ini pitching paper. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ialah ini paper judulnya International Project for Carbon Sequestration and Community Forestry in Chiapas, Meksiko ya. Ini papernya, ini sumbernya ada HTTPS itu sumbernya dia papernya tadi. Terus dia apa basic research question dari paper ini? Apa key paper utama yang jadikan tujuan utama dari paper ini ya? Kalau Anda buka reference dari paper pasti banyak ya 10, 20, 50, tapi mana yang paling utama? Nah, menurut si peneliti ini ada 3 paper utamanya. Dua ya. Brown sama De Jong. Nah, apa motivasinya? Motivasi melawan studi ini apa? Ya, jadi kan ini and the vast majority of climate change agree that the resulting ini my goal is to assess the potential of creating. Nah, ini memberikan motivasi yang ya orang jadi tahu kenapa sih perlunya melawan studi ini, kenapa sih itu bagian motivasi. Nah, terus ini masuk ke ide ya. Idenya apa? Ide papernya apa yang paling utama gitu kan? Nah, idenya. Nah, terus kemudian ngomongin soal datanya. Ya, data yang dipakai apa? Toolsnya gimana? Gimana cara melakukannya? Alat apa yang mau dipakai, ya kan? Terus yang itu what's new? Apa yang baru dari studi ini? Ya, yang beda dari sebelumnya apa gitu kan? So what? Emang kalau itu yang baru, kenapa kita perlu mempelajari itu sebagai kebaruan tadi itu punya implikasi apa gitu. Ya, makanya saya bilang kan ya, nggak cukup punya sesuatu yang baru atau sesuatu yang beda dengan literatur sebelumnya, tapi juga Anda harus bisa tahu kenapa perlu membedakan itu. Pentingnya apa sih kebaruan ini gitu loh. Kalau asal baru ya asal baru aja. Jadi nggak cuma asal baru, tapi baru yang punya meaning. Ya, itu makanya ada so what. Nah, kemudian ada yang namanya kontribusi. Ya. Apa sih kontribusi paper ini? Ya kan?
dari segala literatur itu. Nah, terus itu ada. Nah, ini kalau Anda baru menggunakan template untuk menulis, yang poin terakhir nggak ada key finding. Tapi kalau misalnya Anda mereverse engineering, Anda perlu menuliskan apa sih temuan utama dari paper ini. Oke, nah sekarang untuk UAS saya ingin Anda bikin kayak gini. Ya, bikin 3 untuk UAS-nya. 1, Anda cari satu paper ya yang paling Anda anggap paling dekat dengan topik penelitian Anda, terus bikin versi ininya. Versi pitching papernya. Anda reverse engineering kayak gini ya. Ya, Anda apa sih dari paper ini yang satu paper aja? Apa sih apa tuh pertanyaan utamanya apa sih paper ini ya. Yang kedua, Anda temukan apa sih paper utama yang dipakai oleh si peneliti ini ya kan, dan seterusnya ya. Jadi itu satu paper Anda bikin versi template-nya. Yang kedua, Anda bikin punya Anda. Yang mau Anda lakukan itu apa? Apa sih pertanyaan penelitian Anda ya kan? Terus key paper apa yang mau Anda gunakan untuk menuntun penelitian Anda? Apa motivasinya ya? Jadi yang satu apa punyanya paper lain ya, paper mungkin itu adalah salah satu paper yang di bagian C ini. Jadi Anda bikin sudah punya 3 paper utama, ambil salah satunya untuk di reverse tadi ya. Boleh kayak gitu boleh ya. Jadi satu tuh Anda reverse engineering dari paper yang udah jadi. Yang kedua ini adalah Anda bikin sendiri untuk kepentingan tesis Anda, bikin versi pitching-nya untuk ide penelitian Anda. Ya, yang ketiga saya ingin Anda merevise proposal Anda ya berdasarkan pitching ini. Ya, hopefully setelah Anda melakukan 2 pitching ini, 1 Anda jadi memahami ya. Jadi itu urutannya sekuensial ya. Yang pertama di reverse engineering, bikin pitching dari paper yang udah jadi. Dengan melakukan itu Anda akan belajar gini ini ya struktur utama jurnal seperti ini ya. Gini ya yang namanya research question. Gini ya cara menyatakan motivasi gitu kan. Anda jadi punya kepekaan sama item-item atau komen-komen dalam satu paper yang udah jadi. Nah, kepekaan tadi Anda bawa ke tahap kedua ketika Anda menulis pitching untuk calon paper Anda. Ya. Harapannya Anda akan lebih tajam karena sudah belajar strukturnya paper yang udah jadi. Nah, yang ketiga, proposal yang sudah Anda pernah bikin di UTS, Anda revisi sekarang. Karena Anda sekarang sudah punya insight yang baru. Nah, Anda revisi, ya, 1, 2, dan 3. Ya. Itu kayak gitu. 3 itu apa? Yang ketiganya mungkin silakanlah, saya nggak begitu ketat lah bab 3-nya, karena kan ini masih belajar ya. Bab 1 sama bab 2-nya itu harus solid. Ya. Bab 3-nya metodologinya paling nggak dinyatakan, metodologi apa yang dipakai, gitu kan. Terus apa alasan penggunaannya, nggak perlu terlalu canggih lah untuk bab 3-nya. Anda di bab 3 itu saya harapkan Anda itu melakukan seringkali Anda tuh bab 3 langsung ngomongin soal metode yang Anda pakai, tapi nggak menjelaskan bagaimana metode ini berhubungan dengan literatur sebelumnya. Artinya Anda ada di bagian 3.1 itu bahas mengenai apa saja sih metode yang ada yang dipakai dalam topik ini sebelumnya. Itu harusnya ada. Topik di bidang ini ada yang menggunakan Granger causality, ada yang menggunakan VICM, ada yang menggunakan VAR, ada panel VAR, bla bla bla. Terus ada bilang bahwa tapi studi ini akan menggunakan metodologi ini. Mirip sama si X, si Y, si Z. Nah, dengan cara ngomong seperti itu Anda menunjukkan bahwa Anda merupakan percabangan dari penelitian salah satu cabang dalam pohon penelitian sebelumnya. Ada koneksi gitu. Jadi Anda tuh nggak ujuk-ujuk bikin metode sendiri, tapi metode Anda itu punya dasar referensi yang solid. Nah, begitu ya. Jadi setelah Anda review sebentar sedikit soal metodologi yang dipakai dalam bidang ini, Anda tentukan paper ini akan menggunakan FEM, REM, VICM, karena, ada karenanya, ada alasannya. Alasannya bisa alasan statistik, bisa alasan teoritik, ya. Yang penting ada alasan yang menjustifikasi kenapa Anda memilih metode tadi, gitu kan. Ya kan? Dan untuk memilih metode itu memang ada pendekatan statistik, ekonometrik ya. Misalnya kayak menentukan apakah kita mau pakai FEM atau REM. Ada tesnya, Hausman test. Itu kita menggunakan statistik untuk menentukan mana yang mau kita pakai. Tapi ada juga kadang-kadang kepentingan studi kita. Misalnya gini, walaupun FEM itu strong, ya,
tapi punya kelemahan. Kalau datanya itu cenderung yang mau kita amati ya, kita melihat pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika datanya itu cenderung bersifat time invariant atau lambat berubah antar waktu, ketika pakai FEM akan hilang. Karena FEM itu dia bisa keunggulannya adalah dia bisa mengontrol untuk unobservable time invariant variable. Variabel yang tidak kelihatan, tapi dia sifatnya konstan antar waktu. Tapi sayangnya dia juga membuat variabel yang variabel observable yang mau kita teliti jadinya nggak signifikan. Jadi kalau Anda meneliti soal korupsi pakai FM, kemungkinan besar itu nggak signifikan. Karena korupsi relatif lambat antar waktu. Nah, karena Anda bisa berargu, karena saya mau melihat soal korupsi yang cenderung time invariant, maka saya pilih rem. Jadi nggak usah pakai uji Houseman gitu. Saya pilih rem gitu kan, karena saya pengen lihat pengaruh korupsi yang sifatnya time invariant terhadap pertumbuhan. Kalau saya pakai FM nggak kelihatan gitu loh. Meskipun tesnya ini ketemunya ya FM gitu loh. Nah itu juga bisa sih. Jadi penentuan metode itu nggak sepenuhnya nggak cuma statistical reasoning untuk menentukan metodologi, tapi juga kadang-kadang soal yang lainnya, soal struktur data, tujuan penelitian gitu ya. Itu ya bab 3 ya. Terus Anda ceritakan sedikit soal metode apa yang Anda pilih tadi ya. Kalau perlu Anda nggak pede dengan matematika, boleh tanpa notasi. Ceritakan aja metode ini apa sih gitu kan. Nggak usah kita step-stepnya, analisisnya nggak usah gitu. Metode ini apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, kenapa dia cocok dengan dalam konteks penelitian yang Anda pilih. Itu saya nggak perlu Anda pakai formula-formula matematika gitu kan, yang kalau saya tanyakan ke Anda sendiri juga nggak ngerti maksudnya apa, cuma contoh aja. Yang penting adalah Anda mengerti mengapa Anda menggunakan metode tadi. Apa sih pentingnya pakai ini gitu? Kenapa yang ini yang dipakai gitu loh? Ya kan? Itu yang penting. Alasan itu yang saya cari. Bukan kecanggihan formula matematika dari metode tadi. Ya, itu ya untuk UAS-nya. Jadi 3. Ada 1 pitching paper yang dari paper yang udah jadi, 2 pitching untuk tesis Anda, yang ketiga proposal yang sudah direvisi bab 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan? Halo? Apakah ada pertanyaan mengenai UAS-nya? Cukup jelas? Pak, silakan. Saya tanya itu papernya harus menggunakan paper yang dari Amerika itu ya Pak? Ya. Oh enggak. Itu kan saya merekomendasikan kalau Anda bikin paper, usahakan paper reference utamanya dari paper yang bagus. Nah, jadi top 5, top 10 paper, tapi minimal Q1 lah. Ya, paper acuan utamanya. Paling enggak 1 lah ya. Jadi yang 2 lain mungkin agak longgar, bisa Q2. Ya, tapi kalau yang mau ideal 3 paper itu harus Q1 semua gitu. Paling enggak satunya dari top 5 top 10 paper di economics gitu kan. Jadi aja lah ada QEG dan lain-lain, development economics gitu. Enggak, saya cuma menunjukkan apa sih advantage-nya menggunakan IAR tadi ya, atau American Economic Association Journal. 1, papernya bagus. Yang kedua, dia itu generous dalam hal data, dikasih datanya, kan? Nah, mungkin tetapi ya saya nggak tahu apakah itu bisa digunakan lagi untuk penelitian Anda. Bisa jadi iya. Jadi Anda bisa menggunakan data itu kalau misalnya ada studi soal Indonesia, ada beberapa loh soal Indonesia. Anda bisa mungkin cari aspek yang lain ya, mungkin datanya sama tapi dufilenya diutak-atik untuk analisis yang lain bisa jadi gitu. Gitu ya, jadi nggak harus. Ini sampai bab 1 sampai bab 3 saja kan ya Pak ya? Ya, bab 3 aja. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya soal itunya, UAS-nya? Cukup jelas? Ya, kalau ada yang sudah punya ide konkret, ya maksudnya udah beres lah, 1, 2, 3 udah beres ya, sudah solid, ya boleh. Kalau Anda mau melakukan analisis sederhana dengan metodologi yang Anda gunakan, dipersilahkan, ya. Itu akan menambah itu. Tapi kalau Anda jangan dikejar ya, jangan nguber analisis yang canggih, tapi bab 1, bab 2, bedanya keropos itu nilainya akan jelek gitu loh.
Ya karena nggak penting kalau Anda runningnya canggih tapi teorinya nggak jelas, ya kan, latar belakangnya juga nggak jelas, itu nggak ada nilainya gitu loh. Ya, tapi itu sifatnya sunnah ya, nggak wajib. Yang wajib adalah 1, 2, 3. Anda harus membuktikan ya, punya argumen yang sangat kuat mengapa itu penting dilakukan. Terus memberikan landasan teoritik yang solid atau dari referensi penelitian sebelumnya. Yang ketiga, Anda menentukan metodologi yang Anda gunakan dengan pemahaman bahwa ada loh metode lain yang dipakai, tapi saya memilih metode ini. Dan Anda bisa berargumen kenapa kok itu yang paling pas untuk topik penelitian Anda. Itu yang paling penting ya. Running data itu hanya sebagai hiasan aja. Kalau Anda nganggur-nganggur atau gampang nih, boleh silahkan. Tapi kalau itu nggak beres, lupakan soal running data atau itu. Ya, yang penting 1, 2, 3-nya beres dulu. Konseptualnya mantap. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, mungkin untuk pengumpulan UAS-nya itu sesuai jadwal ya, Pak? Ya, jadi kan Di awal. silakan mulai dikerjakan. Nanti kalau ada jadwal UAS-nya, tinggal kumpulkan di jam UAS-nya. Oh ya, terima kasih Pak. Yuk, mungkin 2 mingguan lagi, 1 minggu lagi. Udah keluar belum ya UAS-nya? Belum ya? Keluar ya. Belum Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Kalau nggak ada nih, akan saya save, akan saya upload ke YouTube untuk saya share nanti. Harinya ada yang kurang jelas bisa diputar lagi video ini. Ya, oke, saya pamit dulu. Jam 4:30 saya ada janji lagi dengan teman lain jam 4:30. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga sukses dengan tesisnya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.